Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di pelatihan wirausaha bersama Yusuf Japri. Bersama dengan Brian di sini ya. Nama lengkap saya adalah Brian Ervanda Putra. Saya akan menemani kamu untuk bisa belajar lebih lanjut tentang salah satunya adalah gali ide usaha. Ya, gali ide usaha itu apa sih? Kemudian nanti apa yang kita pelajari dan sebagainya. Kita akan lanjut di video selanjutnya. So, jangan kemana-mana, langsung tonton video setelah ini. Halo, berjumpa kembali dengan saya Brian Ervanda Putra dari Kapten Selling di pelatihan wirausaha dengan Yusuf Japri. Nah, tadi teman-teman sudah melihat data-data tabel di atas. So, selanjutnya adalah di antara dua usaha ini, usaha mana yang akan teman-teman lakukan setelah ini. Ada dua cara ya untuk menganalisa usahanya teman-teman, bahwa mana yang paling minat atau paling sesuai sama usaha yang akan teman-teman jalankan ke depan. Dan teman-teman setelah menentukan antara dua usaha ini, teman-teman akan semakin mantap ya, semakin memiliki alasan yang kuat kenapa teman-teman harus menjalankan sebuah usaha. Oke. Nah, yang pertama adalah analisis positif dan negatif. Teman-teman yang memegang lembar kerja mungkin sudah ada di sana analisis positif dan negatifnya ya. Analisis positif dan negatif di sini adalah salah satu cara untuk kita membandingkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing ide usaha yang sudah kita pikirkan tadi ya. Nah, teman-teman setelah ini saya akan mencontohkan analisis positif dan negatif. Kemudian yang kedua, nanti teman-teman akan menentukan yang namanya analisis SWOT. Nah, akan kita bahas di video selanjutnya. Yang pertama adalah seperti ini. Analisis positif dan negatif. Di bagian paling atas di sana ada nama ide usaha. Nah, nama ide usaha itu adalah diisi dengan ide usaha yang teman-teman tadi sudah pikirkan ya. Satu tabel ini untuk satu usaha. Contohnya misalnya nama ide usaha di atas itu adalah tadi kuliner kue donat misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah nanti teman-teman bikin lagi seperti ini. Yang kedua adalah kerajinan tas kulit seperti itu. Nah, akhirnya teman-teman nanti akan mengisi kelebihan dan kekurangan dari usaha yang teman-teman jalankan saat ini seperti itu. Misalnya untuk positifnya teman-teman ada 4 bagian ya. Ada 4 kelebihan dari menjalankan usaha donat. Misalnya nih positifnya adalah saya sudah tahu resepnya. Kemudian yang kedua adalah saya tahu supplier yang murah itu di mana. Kemudian yang ketiga adalah saya tahu atau rumah saya dekat dengan TK misalnya ya untuk saya menjualnya. Kemudian yang keempat misalnya saya memiliki sosial media yang berhubungan dengan anak-anak yang suka donat misalnya seperti itu. Tetapi negatifnya adalah yang pertama misalnya ada 2 ya. Contohnya kita akan ada 2 negatifnya. Nah, negatifnya adalah misalnya teman-teman bingung warna atau varian rasa yang disukai itu yang seperti apa. Kemudian yang kedua adalah waktunya teman-teman untuk membuat donat itu nggak ada. Nah, dengan 2 negatif dan 4 positif ini, maka kita akan menghitungnya ya. Caranya gampang banget teman-teman ya, tinggal total kelebihan dikurangi total kelemahan. Jadi 4 dikurangi 2 pasti kita punya masih positif 2. So, dengan kita usaha donat, kita memiliki kelebihan atau masih ada positif 2. Misalnya untuk yang tadi, kita kerajinan tas kulit, misalnya seperti itu. Nah, kita punya posisi positifnya hanya 2. Misalnya yang pertama adalah saya menyukai tas kulit, gitu. Kemudian yang kedua adalah saya tahu varian-varian tas kulit yang melaris itu seperti apa. Kemudian negatifnya misalnya kita ada 4. Negatifnya yang pertama adalah saya tidak tahu pengrajin tas kulit itu di mana. Kemudian yang kedua adalah saya tidak punya waktu untuk bisa survei. Kemudian yang ketiga adalah saya tidak punya modal untuk menjalankan usaha ini. Yang keempat adalah misalnya saya tidak tahu kulit yang bagus itu yang seperti apa. Nah, dengan seperti itu kita punya 2 kelebihan dan 4 kelemahan, kekurangan. Dengan seperti ini maka ketika kita tambahkan 2 ditambah 4, 2 dikurang 4 ya, dikurangi ya. Jadi 2 dikurang 4 jadi kita punya minus 2. Kalau kita bandingkan dengan usaha donat yang sudah kita tampilkan tadi dengan usaha tas kulit ya, tadi kita sudah hitung, maka mana yang kira-kira teman-teman akan jalankan? So, yang pasti adalah usaha yang
donat, betul ya, usaha donat yang akan teman-teman jalankan. Karena apa? Memiliki poin kelebihan yang lebih banyak daripada tas kulit, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu untuk analisis positif dan negatifnya, analisis kelebihan dan kekurangannya dari usahanya teman-teman. Dengan seperti ini teman-teman akan bisa mantap satu usaha yang akan teman-teman jalankan. Misalnya nih, Mas, saya kok masih belum mantap ya dengan seperti ini. Nah, ada satu lagi tools yang akan kita bahas setelah ini untuk membahas apakah usaha ini benar-benar bisa kita jalankan atau tidak. Oke. Setelah ini teman-teman akan ada analisa SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, sama Threat. Ya, apa sih itu analisa SWOT? Analisa SWOT itu adalah salah satu cara atau tools yang kita bisa gunakan untuk mengidentifikasi adanya ancaman atau gangguan dari pihak luar, seperti itu. Ya, apa yang kita punya, kemudian kekuatannya seperti apa, kemudian kira-kira kita tahu peluangnya seperti apa. Nah, kita akan lihat semuanya di sana ya. Saya akan mencontohkan langsung dengan tabel yang teman-teman bisa lihat di depan ya. Tabel yang pertama berwarna kuning adalah strength atau kekuatan. Nah, di sisi ini teman-teman akan mengisikan kekuatan-kekuatan yang teman-teman miliki dari sisi internal ya. Coba diingat lagi bahwa strength dan weakness ini adalah dari sisi internal ya, dari sisi dalam diri teman-teman. Contohnya misalnya teman-teman kekuatannya adalah pernah berjualan, kemudian bisa memasak, kemudian tahu makanan enak atau tidak. Yang keempat adalah bisa desain. Nah, itu adalah kekuatan yang teman-teman akan jalani ya, teman-teman miliki seperti itu. Kemudian yang kedua, teman-teman akan melihat kelemahan teman-teman seperti apa dalam menjalankan usaha ini. Weakness-nya itu seperti apa. Nah, contohnya di tabel ini adalah weakness-nya ada 2, yaitu tidak punya modal usaha dan waktunya kurang karena masih kuliah. Kemudian teman-teman ada yang warna hijau, yaitu namanya opportunity atau peluang. Ya, peluang itu adalah dari sisi eksternal yang teman-teman lihat. Ya, yang pertama adalah belum ada yang menjual. Kemudian yang kedua adalah harga jualnya masih tinggi. Yang ketiga adalah disukai semua kalangan. Dan yang keempat adalah bahan baku mudah dicari. Seperti itu. Kemudian yang keempat, teman-teman akan melihat yang namanya threat atau ancaman. Nah, kira-kira sesuatu yang mengancam dari sisi luar yang akan membuat teman-teman bisa usahanya ini akan terancam seperti apa. Nah, yang pertama adalah ide usaha ini mudah ditiru. Kemudian yang kedua adalah barang sulit dikirim melalui logistik, seperti itu. So, dengan seperti ini teman-teman memiliki ancaman ya yang akan teman-teman hadapi, seperti itu. Kalau kita lihat dari keseluruhan dari analisa SWOT ya, yang pertama teman-teman punya S-nya berjumlah 4, kemudian W-nya berjumlah 2, kemudian O-nya adalah berjumlah 4, dan T-nya teman-teman threat-nya memiliki 2, seperti itu. Setelah teman-teman memiliki angka-angka seperti ini, teman-teman akan masuk ke hitungan selanjutnya. Ya, seperti teman-teman lihat di depan, teman-teman akan melihat sebuah gradien atau sebuah grafik yang menggambarkan di mana sih letaknya dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Setelah ini kita akan membahas tentang kuadran-kuadran tersebut. Tetapi sebelumnya kita akan menghitung dulu kita ada di kuadran berapa. Nah, kalau kita lihat di atas, yang kuadran pertama itu adalah positif dan positif. Ya, sumbu X dan sumbu Y. Jadi X dan Y-nya adalah positif, positif. Kemudian kuadran 2 adalah positif, negatif. Kuadran 3 adalah negatif, positif. Dan kuadran 4 adalah negatif, negatif. So, teman-teman akan ingat bahwa saya akan ada di kuadran berapa. Kemudian negatif, positif itu apa sih? Ya, kita dapat dari mana sih? Nah, kita lanjut ke sini. Penjelasannya adalah seperti ini, teman-teman. Tadi teman-teman sudah memiliki angka. Jumlah W-nya berapa, S-nya berapa, O-nya berapa, T-nya berapa. Nah, kita akan hitung di sini. Untuk S dan W, ya, silahkan dikurangi. Jadi S dikurangi W, ya, nanti akan menjadi sumbu X-nya. Ya. Kemudian O dikurangi T akan menjadi sumbu Y-nya. Jadi kalau misalnya tadi kita punya 4S,
ya, kemudian kita punya 2W, so kalau kita kurangi pasti punya 2 positif. Oke, kalau misalnya kita jumlah O-nya tadi kita punya 4, kemudian T-nya itu kita punya 2, dikurangi 4 dikurangi 2 adalah 2, dan itu masih positif. So, dengan contoh tadi kita akan punya positif, positif. Positif, positif itu ada di kuadran berapa? Positif, positif ada di kuadran 1. Seperti itu ya. Jadi teman-teman akan tahu ya penjelasan per kuadrannya seperti apa. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini adalah penjelasannya. Kuadran 1 positif dan positif itu dari sisi personal atau organisasi itu sudah bagus ya. Jadi teman-teman tenang di sini. Kemudian dari sisi peluang dan ide bisnis ini juga bagus. So strateginya adalah progresif, yaitu melanjutkan dan mengembangkan. Kemudian yang kedua adalah positif dan negatif ya. Dengan analisa seperti ini, dari sisi organisasi atau personal itu bagus ya, teman-teman bisa menjalankan. Tetapi dari sisi peluang dan ide bisnis itu memiliki tantangan seperti itu. So teman-teman harus ngapain? Yang harus teman-teman lakukan adalah strateginya diversifikasi strategi. Apa itu? Merubah dan memiliki rencana lain seperti itu. Contohnya seperti apa? Begini, nanti teman-teman mungkin akan sedikit bingung kalau misalnya kita tidak beri contoh. Contohnya adalah kuadran 2 seperti ini teman-teman. Teman-teman misalnya dengan usaha donat tadi, teman-teman sudah tahu masaknya itu seperti apa ya. Teman-teman sudah tahu rasanya itu seperti apa, enak dan sebagainya. Tetapi dari sisi peluang, dari sisi ide bisnis itu memiliki tantangan. Karena apa? Oh ternyata saya itu jualannya hanya di pinggir jalan di depan rumah, yang ternyata jalan itu hanya dilewati 10 orang setiap harinya. So siapa yang mau lihat? Siapa yang mau beli? Nah dengan seperti itu kita harus melakukan strategi yang lain, yaitu diversifikasi strategi. Kita misalnya bisa, oh saya akan jual di sosial media, atau misalnya saya akan mendatangi TK-TK untuk menawarkan dan sebagainya. Itu adalah contoh untuk kuadran yang kedua. Kemudian untuk kuadran ketiga, yaitu negatif dan positif. Negatif dan positif dari sisi personal atau dari sisi organisasi itu kurang baik. Seperti itu. Kalau dari sisi peluang dan ide bisnis itu sudah baik. Seperti itu. Kemudian strategi yang bisa dilakukan adalah strategi rubah taktik, yaitu merubah cara atau susunan timnya. Contohnya begini, teman-teman ya sudah punya modal, sudah punya ruko dan sebagainya. Nah teman-teman buka rumah makan di dekat kampus seperti itu ya, sudah ramai karena enak dan sebagainya. Yang masak adalah ibunya gitu ya. Kemudian teman-teman mendatangkan traffic, mendatangkan pengunjung dan sebagainya, sudah ramai. Kemudian ibunya ini adalah seorang yang suka pengajian misalnya seperti itu. Nah pengajiannya ini tuh nggak tentu waktunya. Akhirnya ketika waktunya pengajian, ibunya nggak ada di lokasi, nggak ada di warung. Akhirnya yang masak siapa? Nggak ada. Seperti itu. So akhirnya ketika teman-teman misalnya mencoba masak karena rasanya yang lain, akhirnya akan berubah seperti itu. Nah ini adalah yang harus teman-teman lakukan. Ini contoh dari kuadran yang ketiga seperti itu. Teman-teman harus merubah taktik, merubah caranya atau susunan timnya seperti itu. Oke, contoh misalnya membuat SOP, kemudian ya macam-macam lah seperti itu. Oke, yang keempat adalah negatif dan negatif. Dari sisi personal atau organisasi kurang baik, dari sisi ide bisnis atau peluang juga kurang baik. Yang harus teman-teman lakukan adalah strategi bertahan, yaitu strategi mencoba memperbaiki atau kita akan mengganti dengan bisnis yang lainnya seperti itu. So dengan seperti ini teman-teman akan tahu bahwa usaha yang akan teman-teman jalankan ini ada di kuadran berapa dan seberapa cocokkah usaha ini untuk teman-teman jalankan. Ya, kemudian yang paling akhir dari video ini ya, dari materi gali ide usaha adalah teman-teman setelah mantap dengan satu usaha, teman-teman akan melakukan analisis pesaing untuk menentukan strategi pemasarannya seperti apa. Seperti itu. Maka dengan ini teman-teman akan tahu nama pesaingnya yang sudah ada itu siapa, kemudian kelebihannya itu apa, kekurangannya seperti apa, dan teman-teman akan menentukan cara mengatasi persaingannya seperti apa. So, dengan seperti ini teman-teman sudah mengetahui bahwa usaha yang akan teman-teman jalankan ini sesuai dengan passion dan mantap untuk teman-teman jalankan karena sudah kita hitung dan sudah teman-teman ketahui bahwa poin-poinnya sudah
teman-teman penuhi. Terima kasih teman-teman sudah sangat antusias di video tentang gali ide usaha ini. Mohon maaf apabila saya ada banyak kesalahan. Sampai ketemu lagi teman-teman, kita jalin silaturahminya. Kita akan bertemu lagi di waktu yang terbaik. Insya Allah tetap semangat. Semoga teman-teman menjadi seorang pengusaha yang sukses pastinya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.